Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Sahabat Santo Paulus, Anda pasti setuju dengan saya bila saya mengatakan bahwa setiap orang butuh rehat atau butuh istirahat. Setuju kan? Pasti setujulah. Itu benar sekali bahwa setiap orang membutuhkan waktu untuk istirahat, tetapi istirahat yang singkat loh, bukan istirahat yang panjang, jangan dulu. Istirahat singkat dan istirahat panjang itu berbeda. Istirahat singkat membuat orang merasa senang, sementara istirahat panjang atau istirahat selamanya membuat manusia merasa takut dan ngeri. Nah, ada begitu banyak kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia kalau istirahat sejenak dari rutinitasnya, khususnya pada saat weekend atau pada hari libur. Misalnya, ada orang yang pergi rekreasi, pergi ke tempat hiburan, jalan-jalan ke mall, atau ada yang mengisinya dengan tidur seharian, dan ada pula orang yang pergi ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah lainnya, dan lain-lain. Tentu masa-masa pandemik seperti ini, kegiatan refreshing di luar rumah tidak bisa kita lakukan. Itu perlu dicatat. Sahabat Santo Paulus, rehat atau istirahat sejenak dari segala rutinitas juga dialami oleh Yesus dan murid-muridnya zaman dahulu. Seperti yang dikisahkan dalam Injil tadi, diceritakan bahwa ketika para rasul kembali dari tugas perutusan mereka, Yesus langsung mengajak mereka untuk mengasingkan diri atau rehat. Pertanyaannya adalah, mengapa para murid perlu rehat? Saya akan memberikan beberapa alasan. Pertama, karena selama melakukan tugas perutusan, para murid itu sangat sibuk demi kepentingan orang lain. Dalam kisah Injil sebelum kisah Injil yang saya bacakan tadi dikisahkan bahwa Yesus mengutus para murid pergi berdua-dua. Ketika mereka diutus, mereka tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan dengan maksud agar mereka fokus di dalam perutusan itu. Dalam tugas misi itu pasti banyak masalah yang telah mereka hadapi. Ada yang mencaci maki mereka, ada yang mengusir mereka, dan lain-lain. Pasti banyak pengalaman pahit yang mereka alami. Dan setelah pulang dari perutusan itu, Yesus perlu mengumpulkan mereka untuk beristirahat sejenak. Karena itu sangat berguna bagi perkembangan jiwa dan raga mereka. Kalau mereka beristirahat, jiwa mereka akan mengalami ketenangan dan raga mereka juga mendapatkan energi kembali. Yang kedua, para murid perlu rehat dengan mengasingkan diri agar mereka bisa menimba kekuatan spiritual dengan berdoa. Mereka perlu melakukan itu supaya pelayanan mereka di kemudian hari semakin efektif. Yang ketiga,
Para murid perlu rehat agar mereka mempunyai waktu untuk diri mereka sendiri dan juga untuk kelompok mereka. Mereka perlu berdamai dengan diri mereka dan kelompok mereka sendiri, karena ternyata hidup manusia bukanlah melulu hanya untuk pelayanan. Demikian juga hidup manusia bukan hanya untuk bekerja dan mencari nafkah, tetapi manusia hidup juga untuk dirinya sendiri. Nah, sahabat Santo Paulus, menghilangkan rasa jenuh dari pekerjaan, pikiran, dan beban hidup tidak selalu hanya bisa kita lakukan dengan cara rekreasi dengan mencari hiburan sesaat, tetapi perlu dilakukan dengan kegiatan yang bersifat rohani seperti berdoa, rekoleksi, meditasi, atau retret. Jadi, hiburan untuk jiwa dan raga itu harus seimbang. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah penyegaran atau refreshing lewat rekreasi atau hiburan-hiburan sesaat hanyalah menghilangkan kejenuhan sesaat saja. Akan tetapi, dengan mendekatkan diri pada Tuhan sebagai bentuk dari penyegaran spiritual, itu lebih bersifat kekal. Misalnya begini, ketika kita stres karena pekerjaan yang menumpuk di hari kerja dan kita melampiaskannya dengan hiburan yang menyenangkan hati kita seperti hobi kita, maka setelah melakukannya, kita akan mengalami hal yang sama juga di kemudian hari. Lain halnya kalau ketika kita jenuh dari pekerjaan dan kita mencari penyegaran dengan hal-hal yang bersifat rohani atau hal-hal yang bersifat spiritual seperti rekoleksi, retret, atau meditasi, maka kita akan mendapatkan penyegaran yang ekstra. Bukan hanya fisik kita yang disegarkan, tetapi pikiran, hati, dan jiwa kita juga mendapatkan penyegaran. Jadi intinya adalah, rehat yang sejati merupakan menimba kebutuhan rohani. Sebab hal itu bukan hanya demi kebahagiaan kita saat ini, tetapi juga demi kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Dan satu hal lagi yang perlu kita renungkan bersama adalah, kebahagiaan manusia tidak hanya terletak pada kebahagiaan jasmaniah semata, tetapi juga terletak pada kebahagiaan rohaniah. Setiap hari kita selalu sibuk dengan pekerjaan kita demi kebahagiaan jasmaniah kita dengan mencari rezeki sebanyak-banyaknya, tetapi kadang-kadang kita lupa akan kebutuhan kebahagiaan rohaniah kita. Sahabat Santo Paulus, janganlah kita sampai melupakan kebutuhan jiwa kita ini. Karena sama seperti tubuh manusia membutuhkan nutrisi berupa makanan dan minuman supaya bisa hidup, demikian juga jiwa kita ini membutuhkan nutrisi rohani supaya jiwa kita mengalami ketenangan dalam hidup. Ketenangan itu tidak hanya kita rasakan saat ini saja, tetapi juga akan kita rasakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha memberikan nutrisi yang terbaik bagi kebutuhan jasmaniah kita dan juga bagi kebutuhan rohaniah atau jiwa kita ini. Atau seperti istilah keren saat ini adalah tingkatkan imun dan tingkatkan imanmu. Amin.